Halo guys, selamat pagi. Ini hari keempat live after breakup. Hari ini agak deg-degan karena aku kesiangan. Aku lari-lari ngejar Oke Trip dan alhamdulillah dapat. Alhamdulillah supirnya baik dan nungguin aku. Malah dia bilang katanya, "Mbak sampai lari-lari." Soalnya biasanya supir Jaklingko yang lain ninggalin, jahat banget. Yang ini baik, alhamdulillah. Oke, mari kita bekerja lanjut nanti, bye. Aku mau isi air dulu. Kemarin terakhir minum aku sore pas di sini, pas OTW sampai aku nggak minum, nggak makan juga. Ada tempat longgar di sana, aku ingin. Aku udah ambil minum. Mari kita usahakan cukupi kebutuhan air putih harian. Oh iya guys, sebenarnya hari ini aku merasa kangen banget. Kangen meskipun kangen sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Let's enjoy dan ya accepting bahwa dia dan aku memang udah nggak bisa. Tapi kau adalah orang favoritku, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi orang yang lebih terbuka ya, dan enggak lagi membuat wanita ngerasa nggak cukup buat dirimu. Semoga suatu saat kamu bisa lebih menghargai wanita kamu. Hiduplah dengan baik, berbahagialah, temukan orang yang lebih baik yang bisa membawa kamu menuju dunia yang lebih baik juga. Aku berdoa yang terbaik buat kamu, dan aku harap kamu juga mendoakan yang baik buat aku. Enggak apa-apa, aku emang kecewa sama kamu, tapi itu belum bisa bikin rasa sayang aku hilang ternyata. Jadi tolong hiduplah dengan baik, berbahagialah, capai semua tujuan kamu yang kamu ceritain ke aku, yang kamu bilang ke aku, yang kamu bilang aku pengen dapetin itu. Aku harap kamu segera dapetin itu. Tolong sehat-sehat ya. Masih pagi, nggak boleh nangis. Daripada nangis, mending minum ya. Semangat. Sore kemarin aku main ke taman. Terus malamnya aku nyibukin diri dengan ngedit video ini. Itu bikin aku ngerasa lebih baik. Dan sekarang kayaknya aku udah cukup menerima deh. Jujur aku masih kangen dia, aku masih sayang dia, tapi mungkin aku udah sedikit menerima bahwa dia udah nggak bisa sama aku. Dan kalaupun dia balik sama mantannya, mungkin aku bakal tetap bisa mendukung sebagai teman. Kelihatannya sakit, tapi rasanya itu bisa bikin aku lebih ikhlas, lebih tenang. Guys, aku pengen cerita. Aku ngerasa orang-orang jahat sama aku. Aku ngerasa mereka bisa berperilaku seenaknya, sedangkan aku tidak. Dan kalau aku menolak speak up atas perlakuan mereka bakal merasa kalau aku baperan, jahat gitu. Padahal mereka yang jahat. Terus
beberapa orang di kerjaan aku ngediemin aku karena aku ribet katanya, karena aku bawel. Tadinya cuma satu orang, terus aku merasa itu bukan salah aku, emang karena dia yang kemudian. Lalu kedua, ada lagi satu lagi, terus ketiga. Yang ketiga itu tuh karena waktu itu kita ada urusan kerjaan, aku disuruh nyampein amanah ke dia, aku sampein dan dia nggak dengerin. Aku tanya, dia nggak jawab dengan baik. Terus ya udah, akhirnya aku lapor karena ini bukan pertama kalinya. Ini karena aku udah ngerasa aku udah nggak bisa toleransi hal itu, tapi tetap seolah aku yang salah. Mereka ngediemin aku, terus aku putus. Jadi cowok aku, mantan aku juga jadi ngediemin aku kan, karena kita udahan. Rasanya makin sepi. Terus teman-teman aku yang kehitung dekat, dari pagi mereka ngomongnya ngelantur, kayak berlebihan lah menurut aku. Terus aku speak up dong, kak tolong dong jangan bahas itu terus, kak aku nggak terima begini-begini. Terus mereka juga kayaknya mau ikut ngediemin aku. Barusan aku ke toko, aku diusir, udah sana lu sana ke tempat lu, disuruh balik. Sakit, rasanya kayak aku yang problematik. Apa emang aku yang salah? Apa aku problematik? Apa nggak boleh aku membela diri aku sendiri? Aku cuma membela diri aku sendiri, padahal mereka yang ngomongnya jahat, yang omongannya jahat. Tapi di saat aku bilang kalau itu jahat, aku nggak bisa, malah seolah kayak aku yang jahat, seolah aku yang salah. Terus aku jadi nge-compare diri aku juga, kayak apa emang aku yang salah. Aku jadi kayak berpikir, apa aku worth it? Nah, dan salah satu hal yang bikin aku sakit dari mantan aku tuh, kayak dulu ceweknya yang dulu, kalau orang-orang sini ngomong gimana-gimana tuh pasti dia belain mati-matian. Tapi sedangkan aku, dia tahu orang-orang begini begitu ke aku, dia nggak ada speak up sedikit pun, nggak ada belain aku sedikit pun. Bahkan ngehibur, kayak di belakang mereka, di depan mereka it's okay nggak belain, tapi di belakang mereka semangatin aku, support aku, hibur aku, nggak ada. Aku ngerasa kayak, apa aku berharga, apa aku nggak pantas itu, apa aku seproblematik itu. Terus aku jadi nge-compare diri aku dengan mantan dia yang sebelumnya, kayak apa mantannya yang sebelumnya itu lebih berharga dari aku, lebih wah dari aku, apa dia layak diperjuangkan sedangkan aku enggak gitu, apa dia layak dibela sedangkan aku enggak. It's hurting me, semua ini nyakitin aku bingung, aku capek. Rasanya nggak ada yang di sisi aku buat bela aku. Rasanya kayak aku cuman punya diri aku sendiri di dunia ini. Aku nggak tahu harus gimana. Terus aku jadi kayak mikir, di dunia yang luas ini, di dunia yang ramai ini, aku cuman sendirian. Nggak ada orang yang benar-benar ngebela aku di sisi aku. Nggak ada selain diri aku sendiri. Itu benar-benar nyakitin aku. Kenapa orang-orang jahat? Kenapa aku sendiri? Kenapa bahkan orang terdekat aku pun nggak ngebela aku, nggak ada buat aku di sisi aku di saat aku butuh mereka.
Karena sebetulnya yang aku harapin dari cowok aku tuh, aku bisa didengerin, aku bisa divalidasi. Kayak kalau aku lagi sedih, aku lagi marah, aku perlu perasaan aku divalidasi. Dan kadang sederhana didengerin udah bikin aku ngerasa baik-baik aja gitu. Aku perlu disupport, perlu ditemenin, tapi seringkali di saat aku pengen cerita dia nggak ada. Sampai akhirnya aku milih buat nggak cerita, dan ujungnya kita kandas. Sekarang pun aku masih perlu didengerin, aku perlu cerita, aku perlu talk about my activities, about my sadness, tapi nggak ada yang bisa dengerin aku. Makanya mungkin dengan aku bikin video ini bisa bikin aku ngerasa lebih baik, bikin aku ngerasa kalau aku udah bercerita, aku udah didengerin. Gini banget ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, everything will be fine. Semoga suatu saat kamu nemuin orang-orang yang bisa validasi perasaan kamu, yang bisa dengerin kamu dengan baik. Orang-orang yang bikin kamu ngerasa dihargai, didengar, juga disayangi, dihormati. Pokoknya yang bikin kamu ngerasa cukup, nggak bikin kamu ngerasa kurang, nggak bikin kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain, nggak bikin kamu mempertanyakan nilai dan kualitas diri kamu. Sehat-sehat ya Mil, bertahan sampai kamu nemuin orang-orang itu. Semangat. Tolong jangan lama-lama ya sedihnya.